Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Afrizal bisa di-mute soalnya suara saya nanti bergema. Perkenalkan, saya Yulia Ningsih. Saya sebagai moderator dalam forum FGD atau Focus Group Discussion pada kesempatan malam hari ini. Kemudian saya juga akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok saya. Ada Mas Afrizal, ada Mbak Nita, ada Mbak Nafa, terus ada Mbak Utia, sama satu lagi siapa sih? Satu lagi belum masuk ya kayaknya. Oh ya, yang hadir baru ini tadi yang saya sebutkan. Kemudian saya dan teman-teman saya kelompok saya itu berterima kasih banget kepada teman-teman semuanya yang telah hadir dan menyempatkan waktu untuk menjadi responden dalam forum diskusi ini. Kemudian saya ingin bertanya dalam kesempatan ini saya mengangkat judul perilaku hidup sehat saat pandemi. Saya bertanya teman-teman kira-kira mau ya jadi responden dari kelompok kami gitu. Bersedia ya, karena kan saya harus izin dulu gitu ke teman-teman. Bersedia. Ya. Sudah masuk forum kok. Bersedia, oke. Ya, oke, langsung. Tidak bersedia. Langsung saja. Ini karena kita mengangkat judul tentang perilaku hidup sehat ya pada musim pandemi COVID-19 ini, tentunya penting untuk kita agar selalu menjaga protokol kesehatan begitu. Terus kita mungkin sering banget mendengar jargon tentang jaga jarak, patuhi 5M, yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Nah, itu kita juga nggak ada salahnya nih kita menerapkan hidup sehat seperti rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi dan bernutrisi agar imun tubuh tetap terjaga. Langsung aja ya teman-teman, dalam forum FGD ini, kelompok kami akan menanyakan beberapa hal berkaitan dengan tema. Yang pertama itu tentang kami ingin mendapatkan informasi dari teman-teman, bagaimana sih sebenarnya di lingkungan teman-teman, terutama keluarga, menyikapi perilaku hidup sehat saat pandemi COVID-19. Saya persilahkan teman-teman yang ingin berpendapat mungkin. Monggo. Mau dipilih apa langsung aja? Langsung aja ya mungkin ya? Langsung aja berurutan. Maaf ini agak belibet dan nggak lancar karena tadi aku udah excited, udah bingung sama ini mungkin first time aku melalui FGD kayak gini gitu, mohon dimaklumi. Monggo teman-teman yang ingin memberikan informasi kami persilahkan. Atau saya pilih dulu, mungkin dari Mas Hanafi ya yang udah unmute, monggo yang ingin memberikan diskusinya, tanggapannya gitu. Terima kasih Mbak Yulia. Menurut saya cukup menarik ya diskusi kita malam hari ini terkait dengan perilaku kesehatan. Terlebih juga di kelompok diskusi ini ada Mas Afian gitu kan. Kemudian ada yang ahli kesehatan. Gitu. Mungkin nanti juga bisa meluruskan kita gitu apabila ini. Nah, kalau ditanya terkait dengan lingkungan teman-teman, keluarga, menyikapi perilaku hidup sehat selama pandemi. Oke, mungkin saya memberikan gambaran terlebih dahulu ya terkait dengan kondisi di sekitar saya gitu kan. Jadi mungkin nanti kita mungkin juga teman-teman barangkali ada gambaran yang lain. Nah, di awal pandemi saya merasa memang kekhawatiran terhadap kesehatan ini mulai sangat tinggi itu kan, sehingga perilaku seperti mencuci tangan, kemudian menggunakan hand sanitizer dan sebagainya ini cukup intens, bahkan sampai di tingkat keluarga, terutama di keluarga saya. Tapi yang jadi menarik adalah ketika sudah mulai
kita hampir 1 tahun ya, sudah hampir mulai 1 tahun ini, ternyata perilaku-perilaku itu seiring juga dengan kondisi masyarakat yang menurut saya itu mulai agak longgar terhadap pola hidup sehat ini, terutama terkait dengan protokol kesehatan pandemi ini juga mulai menurun. Di sisi lain juga mungkin kalau di keluarga saya itu memang tidak terlalu terbiasa gitu menerapkan perilaku hidup sehat. Jadi ya mungkin seperti halnya mencuci tangan dan sebagainya itu kita pelajari pada waktu pandemi gitu kan. Seperti itu kalau di tempat saya Mbak Yulia, kalau di keluarga. Jadi memang pada awalnya di bulan-bulan awal sampai dengan, mohon maaf ada motor masuk. Di bulan-bulan awal memang kita cukup intens gitu, tapi mungkin karena memang kebiasaannya belum tertanam sejak lama gitu kan, sehingga entah kenapa juga di tempat saya juga mulai semakin longgar gitu. Dimakan gitu ya makan aja biasanya Bapak jangan lupa cuci tangan gitu. Ya agak sedikit longgar. Kalau di tempat saya seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain gimana? Oke, Eh, Mas Hanafi. Iya, Mas Arif ingin menanggapi mungkin, monggo Mas Arif. mungkin sebelum saya ikut nimbrung, ini pembahasannya tentang lingkup keluarga dulu ya? Apa bebas? Iya Mas, seperti yang saya sampaikan tadi, pertama itu kami dari kelompok kami itu ingin mendapatkan informasi dari teman-teman responden nih tentang bagaimana sih sebenarnya di lingkungan teman-teman, terutama keluarga menyikapi perilaku hidup sehat saat pandemi COVID-19 ini gitu. Jadi kami meminta informasi gitu dari teman-teman bagaimana keadaannya seperti itu Mas Arif. Oh ya, baik. Mungkin kalau dari keluarga nggak jauh beda sama punya Hanafi. Cuman kan mungkin apa ya, keluarga itu lebih lebih protect gitu loh. Jadi untuk melindungi keluarganya itu lebih intens daripada masyarakat. Kalau masyarakat kan cenderungnya mereka melindungi keluarganya masing-masing. Jadi kalau lingkup keluarga lebih ke anggota keluarganya kayak gitu. Mungkin memang sih dari awal kita udah dari kecil ya, dari kita udah ditanamkan untuk cuci tangan, untuk apa bersih-bersih. Jadi kan kuman-kuman nggak nggak bisa menghampiri kita gitu loh. Tapi kan kita semakin ke dewasa, semakin mengabaikan gitu kan. Hingga sampai saat ini kan virus makin menggila. Jadi kan itu muncul COVID-19. Nah, mungkin untuk mengatasi virus biar nggak semakin mengganas itu kan memang aturan dari pemerintah tentang 5M itu memang benar. Jadi 5M tuh entah virus COVID udah hilang atau masih ada, itu harus tetap dijalankan kayak gitu, Mbak. Mungkin. Oke, terima kasih sekali Mas Arif. Kemudian untuk teman-teman lainnya mungkin yang ingin memberikan tanggapannya juga, Mas Afian mungkin, atau Mbak Yani, atau Mas Ahsan, ya perkenalkan. Ini ada Mas Ahsan juga. Mas Afian boleh, monggo Mas Afian. Oke, ya untuk menanggapi ini di lingkungan luas dulu ya, masyarakat dulu mungkin saya berpendapat di lingkungan saya. Emang di awal tuh nggak jauh beda sama cerita dari Mas Hanafi dan Mas Arif. Jadi eh, sempat malah di tempat kita ini semua melakukan lockdown ya awal-awal itu untuk memprotek di skala kecil gitu di masyarakat supaya nggak ada keluar masuk orang dari luar, maksudnya luar masyarakat di situ untuk menanggulangi supaya nggak terlalu menyebar luas. Kalau di tempat saya sih seperti itu. Kemudian apa ya? Eh, memang eh, kayak apa namanya? Sosialisasi itu memang nggak ada, cuman
di masyarakat lingkungan rumah saya itu lebih inisiatif membuat sendiri masing-masing rumah ya, untuk membuat tempat cuci tangan dia di sana. Kemudian juga di depan setiap portal itu memang ada yang menjaga waktu itu. Kalau sekarang udah nggak ada, jadi pada tahun awal 2020 Januari sampai dengan enggak Februari sampai dengan Agustus atau November itu saya lupa, itu masih ada yang menjaga setiap hari, memang ada yang jaga untuk orang keluar masuk. Kalau selain warga situ nggak boleh masuk dan harus cuci tangan, termasuk Gojek yang masuk dalam perumahan kami, masyarakat di situ. Terus kemudian ya memberikan spanduk di setiap portal itu untuk menggunakan masker, kalau mau masuk cuci tangan segala macam seperti itu. Kalau di tempat rumah, maksud saya di rumah saya sendiri, karena orang tua sudah sepuh gitu kan, dan saya kerjanya juga beresiko waktu itu, jadi memang saya juga nggak jarang pulang ke rumah sih waktu itu sebenarnya. Lebih lebih apa ya lebih kalau bisa ada mes di sana deh. Kalau misalkan emang harus pulang ya pulang. Kalau dulu kan sempat ada konflik juga di beberapa tempat perumahan di sekitar saya tuh. Jadi kalau yang nakes itu pulang itu nggak boleh masuk rumah, nggak boleh masuk perumahan. Itu pokoknya mereka saking khawatirnya takut bawa virus, jadi nggak boleh masuk. Jadi disuruh nggak boleh gitu, nggak boleh pulang. Jadi memang kita waktu itu emang kalau yang nakes itu rada-rada sedih gitu, mau pulang ketemu orang tua aja kagak boleh gitu kan, mau pulang tidur di rumah sendiri nggak boleh ya, itu kayak gitu nggak boleh. Waktu itu memang agak-agak strict banget, nggak boleh pulang nggak boleh masuk ke dalam rumah sendiri, misalnya ke lingkungan masyarakat sendiri. Terus ada cerita boleh setelah 14 hari, akhirnya setelah 14 hari di luar tapi boleh pulang, gitu aja sih. Di rumah ya tetap cuci tangan, nggak strict banget yang harus cuci, habis pakai keluar cuci baju enggak, cuman ya udah cuci tangan aja beres, habis itu semprot pakai desinfektan. Waktu itu kan marak banget harus pakai desinfektan, terus ya udah deh, habis itu udah pulang tidur kayak gitu, makan biasa, tetap cuci tangan sih. Orang tua saya agak agak strict dengan kebersihan, jadi mau apa-apa harus cuci tangan, padahal udah bersih gitu ya, mau covid mau pas covid mau sebelum covid itu tetap sama. Jadi kalau mau ngapa-ngapain harus cuci tangan, jadi udah terbiasa. Gitu sih cerita dari saya menanggapi pertanyaan tadi. Oke, Mas Alfian, ini ya menarik juga gitu. Kasihan juga ya, tapi kalau sekarang mungkin udah nggak ada ya, maksudnya nggak ada diskriminasi kayak gitu lagi ya, karena udah aware juga gitu masyarakat. Kemudian untuk teman-teman lainnya nih, ada yang ingin memberi tanggapan mungkin dari Mas Ahsan. Mas Ahsan ini, oh ya teman-teman, ini kerabat saya. Beliau ini itu ya lagi S2 ya Mas ya. Tapi beliau mengajar SMP begitu. Perkenalkan juga, maaf tadi belum kenalan. Mungkin Mas Hasan ingin menanggapi, monggo Mas Hasan. Gak apa-apa Mas Hasan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin ya, nama saya Ahsan, mahasiswa juga. Halo Mas Ahmad, Mas Alfian. Sebenarnya keluarga saya dan lingkungan saya itu keadaannya mirip ya sama keluarganya Mas Alfian tadi. Karena kebanyakan saya tinggal di Bantul, tapi di daerah yang padat, kemudian di perumahan. Nah, kalau di perumahan kebanyakan di perumahan tuh orang-orang yang udah tua, pensiunan kayak gitu. Dan mereka tuh strict banget kayak keluarga Mas Alfian tadi, tapi normal sih, menurut saya normal karena orang tua itu kan banyak pengalaman, kemudian lebih banyak takutnya sebenarnya menurut saya. Sebenarnya takut aja.
ketakutannya lebih daripada yang muda-muda. Soalnya kalau anak muda itu kayak mau ambil resiko dan masa bodoh. Tapi kalau orang-orang tua itu karena udah dewasa, ya mereka nggak masa bodoh lagi, jadi benar-benar serius. Bahkan ada di lingkungan saya tuh yang agamanya bagus, tapi sampai sekarang belum Jumatan, saking bukan takut ya, menjaga kesehatan, saking striknya terhadap kesehatannya. Jadi pandemi ini tergantung di mana lingkungannya. Kalau lingkungannya di daerah, mungkin di daerah Gejayan di tempat saya dulu kuliah, itu kalau di daerah Gejayan, di daerah kos-kosan gitu, banyak nggak pakai masker. Tapi kalau di daerah perumahan yang banyak orang tua mau tinggal di situ, bahkan jalan-jalan aja, jalan-jalan nyapu di depan rumah aja mereka pakai masker loh. Gitu. Jadi ya menjaga banget. Kalau di daerah kos-kosan, saya sering ke daerah Gejayan, itu di jalan-jalan banyak yang nggak pakai masker, mereka ngobrol nggak pakai masker. Di jalan pakai masker, tapi pada waktu ngobrol dibuka malahan, kan lucu. Padahal sebenarnya berbahayanya ketika ngobrol, kan itu mencegah penularannya lewat air liur kan sebenarnya. Tapi malah waktu ngobrol dibuka, lo gini, malah dibuka. Nanti pas nggak ngobrol ditutup lagi. Nah, kalau anak-anak muda mungkin malah lebih berani mengambil resiko ya. Gitu. Kalau di tempat saya karena banyak yang tua-tua jujur aja, jadi lebih menjaga. Nggak tahu kalau teman-teman gimana ya. Monggo yang lainnya, silahkan. Baik, terima kasih ya Mas Aksan, informasinya begitu menarik juga gitu. Karena menyingkat waktu nih, lainnya mungkin yang ingin bergabung, oh ya ini ada Mbak Elis ya, teman kita ya, teman kampus bergabung. Selamat datang Mbak Elis. Jadi saya ulangi dulu karena Mbak Elis baru datang ya. Ini kita lagi pertanyaan nomor 1 sih Mbak Elis. Kita membahas tentang bagaimana sih di lingkungan teman-teman nih, terutama keluarga menyikapi perilaku hidup sehat saat pandemi COVID-19. Tadi yang udah menjawab, udah menanggapi ada Mas Hanafi, ada Mas Afian, ada Mas Ahsan, ada Mas Arif. Mungkin Mbak Hanafi, Mbak Elis atau Mbak Yani mungkin bisa memberikan tanggapannya. Monggo Mbak Elis, Mbak Yani. Baik, terima kasih Mbak Yulia. Kalau dari keluarga aku sih, sebenarnya karena memang apa ya, kita berbeda kota gitu dari saya, ibu dan juga ayah. Jadi memang tanggapan dari COVID-19 ini berbeda-beda sih. Kalau misalnya tapi ketika kumpul so far dengan adanya COVID-19 ternyata kalau dilihat dari segi positifnya, kita jadi kayak terbiasa dengan yang namanya misalkan kayak cuci tangan, menjaga kebersihan, terus imun yang tadinya nggak minum vitamin jadi harus minum vitamin karena memang takut ketularan lah, batuk sedikit kita langsung aware sama kesehatan gitu, yang sebelumnya memang karena yang berawal dari panik ya, karena memang udah 1 tahun berjalan dan sekarang juga jadi hal yang biasa. Kalau aku ngelihat dari sisi positifnya, itu jadi kayak yang sebelumnya mungkin kita nggak begitu peduli sama kesehatan, sekarang jadi lebih aware sih gitu. Walaupun memang sedikit bikin kita itu jadi jarang ketemu karena memang ya kita harus tetap jaga jarak. Jadi kayak antara aku dengan bapak yang harusnya mungkin dalam 1 tahun bisa ketemu 2 kali, 3 kali, sekarang jadi harus lebih lama lagi untuk bisa ketemu, yang mungkin tadinya bisa langsung makan-makan bareng, sekarang bisanya melalui video call gitu. Sempat nangis juga sih gara-gara COVID ini gitu kan. Ya Tuhan, mau makan misalkan buka sahur aja harus video call gitu, rasanya sedih sih memang. Tapi setelah kita ambil hikmahnya, ambil positifnya dari keluarga juga, ya nggak apa-apa gitu. Ternyata bisa ambil positifnya masing-masing sih. Dan ya alhamdulillah jadi ke habit yang namanya bisa ngejaga kesehatan, lebih aware juga gitu. Terus lebih jaga jarak sama orang lain, ternyata itu memang
penting sih buat kita nggak sembrono, maksudnya nggak sembrono sih, buat nggak gampang nyenggol-nyenggol orang gitu kan, karena kita juga nggak pernah tahu, kayak gitu sih kalau dari aku gitu. Baik, terima kasih Mbak Yani. Oh ya teman-teman, karena kan ini tugas kita itu nggak boleh lebih dari 1 jam, jadi menyingkat waktu. Tadi baru 1 pertanyaan ya. Ini langsung ke 2 aja ya, kalau gitu ya. Nanti diperbolehkan teman-teman siapa saja yang ingin menanggapi begitu. Karena takutnya durasinya kurang. Langsung saja ke nomor 2. Pertanyaan nomor 2 adalah apa pengaruh dari pandemi COVID-19 ini bagi perilaku kehidupan sehat? Menurut teman-teman nih dan lingkungan sekitar gitu, pengaruhnya apa aja gitu, kayak perilaku hidup sehat dalam kita menerapkan di pandemi COVID-19 gitu. Monggo teman-teman yang ingin menanggapi langsung on mic aja, nggak usah malu-malu. Biasa, biasa. Saya kan biasanya teriak-teriak. Coba, Oke, ya coba Mas menjawab Afian, ya. ya. Kalau ini apa pengaruh ya? Pengaruh positif dan negatif biasanya ya. Tadi kalau misalkan dengar ceritanya dari Mbak Sutriani itu ya, pengaruh positifnya ada ya. Jadi kita mempunyai kebiasaan hidup sehat. Itu ya kayak cuci tangan, semuanya jadi serba diprotek gitu kan. Nggak boleh jajan sembarangan atau nggak boleh nongkrong-nongkrong yang terlalu banyak orang gitu kan. Ya menurutku dari segi positifnya sih itu ya untuk dampak bagi kesehatan. Kalau misalkan dampak negatifnya dari segi kesehatan itu juga ada ya. Jadi kalau menurutku pastinya ya kalau misalkan dampak negatif dari COVID ini bagi kesehatan cukup apa ya? Cukup cukup urgent, bukan urgent tapi ya bisa dikatakan parah sih. Jadi gimana ya? Berbahaya lah intinya tuh kayak gitu kalau misalkan dari segi negatifnya. Kalau untuk kesehatan ya, tapi kalau nggak tahu untuk kejiwaan kita ini kalau misalkan ngomongin dari hidup sehat tuh sehat yang mengarah ke dalam jiwa atau psikisnya atau ke organnya nih. Gimana? Kalau misalkan ya mungkin kita di eh, psikologi ya ini itu sangat berpengaruh terhadap apa namanya kejiwaan. Kalau misalkan kita ya nggak jauh deh nggak apa namanya ya, bisa kita kaitkan dengan kesehatan jiwa yang nggak baik ya, mudah stres seperti itu ya. Mungkin teman-teman juga paham lah ya kalau misalkan kenapa eh, dampak negatif dari COVID ini terhadap kesehatan jiwa itu sangat berpengaruh. Mungkin kalau itu sih itu aja sih dari saya. Mungkin kalau saya menekankan dari diri pribadi itu lebih ke dampak positifnya, lebih senang ke dampak positifnya, karena kalau misalkan di medis, mohon maaf, kebiasaan manusia itu yang paling susah adalah cuci tangan. Dengan adanya virus ini atau dampak pandemi ini itu sangat-sangat gimana ya, enak aja ngeliatin orang tuh apa-apa cuci tangan kayaknya, oh orang ini tuh pasti bersih gitu. Kalau kita ngelihatnya kita dari nakes, dari medis itu ngelihatnya tuh, wah kalau orang udah bisa cuci tangan itu pasti dia bersih. Kalau misalkan dia nggak cuci tangan itu ya udah gimana, semuanya tuh penyakit tuh dari tangan, karena di tangan itu mengandung berjuta-juta penyakit kayak gitu. Jadi aku lebih seneng aja ngeliat orang tuh lebih bisa hidup bersih dengan cara cuci tangan gitu. Kayak gitu aja. Baik, terima kasih Mas Alfian. Berarti kita emang ini ya kayak aware gitu ya, udah sadar akan kebersihan. Kemudian ini dalam
informasi juga teman-teman, satu nomor nanti tanggapannya 2 orang ya, karena mempersingkat durasi juga. Setelah Mas Safian ini di nomor 2 kira-kira ada yang ingin menanggapi lagi mungkin? Nanti maksimal 2 orang gitu. Soalnya kan kita durasinya emang nggak banyak gitu teman-teman. Ada yang ingin menanggapi lagi mungkin? Saya Mbak. Oke Mas Rahsan. Oh ya, monggo Mas. Sama sih sebenarnya kayak Mas Afian. Maksudnya kalau dari sisi kesehatan untuk kehidupan kita tuh lebih sehat, lebih baik. Kan lebih sering mandi, lebih sering cuci tangan kayak gitu, lebih sehat. Tapi kalau dari sisi psikologi memang nganu ya, emang benar kata Mas Afian juga benar. Dari sisi psikologi itu nganu loh, itu menurut saya virus ini tuh dehumanisasi loh. Membuat orang lebih nggak manusiawi. Coba, kita nggak boleh jabat tangan. Terus nggak boleh lihat senyum orang lain. Ya, di jalan, saya senyum, orang lain nggak bisa lihat senyum saya. Saya nggak bisa lihat orang, padahal senyum itu ibadah. Karena menggembirakan orang. Ini dehumanisasi, nggak bisa deket-deket, nggak bisa saling senyum, nggak bisa jabat tangan. Terus sholat juga harus jauh-jauhan, padahal kan harusnya deket-deketan, malah jauh-jauhan. Ya gitu menurut saya dari sisi psikologis berat, apalagi yang paling berat itu bagi yang orang tuanya meninggal, apa suaminya meninggal, bayangin nggak tuh bagi orang-orang yang istrinya meninggal, orang tuanya meninggal gara-gara COVID, itu shock loh. Jadi ini menurut saya dari sisi psikologis berat banget. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Ahsan. Kemudian di nomor 3 langsung ya teman-teman, pertanyaannya itu tentang gimana sih teman-teman meningkatkan imun. Oh ya, meningkatkan imun itu kan berbagai upaya nih. Terus salah satunya adalah olahraga. Nah, buat teman-teman yang rajin olahraga, bagaimana teman-teman melakukan aktivitas olahraga di musim pandemi ini? Mungkin teman-teman yang ingin memberikan tanggapan langsung on mic aja. Gitu. Baik Mbak Yulia, saya Oke. akan mencoba menjawabnya berdasarkan pengalaman saya dan yang saya lakukan selama pandemi ya untuk menjaga imunitas saya. Di masa pandemi ini, selama masa pandemi ini, apalagi saya itu kerja di kawasan rumah sakit gitulah, di rumah sakit, jadinya harus benar-benar menjaga kesehatan banget. Salah satunya saya itu diberi suplemen gitu deh, seperti vitamin. Terus kalau aktivitas olahraga yang saya lakukan itu biasanya kalau sekitar jam 9 sampai jam 10 kita tuh di kantor itu rutin berjemur. Habis berjemur, kalau di kos saya biasanya melakukan ya olahraga ringan, tapi saya nggak sampai keluar kos gitu, jadinya di dalam kos aja seperti itu. Dan habis itu juga saya selalu mengkonsumsi minum air putih seperti itu Mbak Yulia. Oke Mbak Elis, terima kasih tanggapannya ya. Jadi olahraganya Mbak Elis lebih ke indoor ya, sama yang penting nutrisi dari konsumsi makanan, minuman seperti itu ya Mbak. Betul sekali Mbak. Oke. Ada lagi yang ingin menanggapi, mungkin teman-teman responden yang ingin menanggapi, kami persilahkan. Dari saya Mbak Yulia izin menanggapi untuk pertanyaan yang ketiga. Ya, silakan. Jadi kalau ya sebelumnya di pandemi awal ini juga kan waktu booming-boomingnya COVID-19 kita juga banyak yang menerapkan untuk berjemur di beberapa jam tertentu. Contoh yang tadi Mbak Aris bilang adalah jam 9 sampai dengan jam 10 sebelum diterapin di kerjaan saya. Untuk jam 9 sampai jam 10 saya lari ke lapangan buat berjemur gitu ya. Terus keliling-keliling gitu. Terus setelah itu tapi nggak berjalan lama. Terus habis itu terus boominglah tentang workout, kayak kan sekarang banyak banget aplikasi tentang olahraga ringan ya. Nah itu juga yang jadinya sekarang dilakuin juga, jadi bisa workout sendiri di kamar tanpa harus keluar. Nah ternyata misalkan toh keluar, banyak juga orang yang melakukan olahraga kayak misalkan bersepeda, itu malah jadi banyak banget ya semenjak COVID. Jadi
Ya cukup kuat dari sisi apa ya, lingkungan dan juga dari aku sendiri yang lihat, oh ternyata olahraga semenjak COVID-19 ini sangat meningkat gitu, termasuk di diri sendiri yang orang yang nggak aware jadi olahraga. Walaupun ringan sih, cuma sebentar gitu sih. Paling itu workout di kamar biasa, lalu misalkan di kantor biasanya setiap Jumat kita ngadain setiap paginya buat juga workout sendiri gitu per masing-masing divisinya gitu sih Mbak. Tapi sekarang udah nggak lagi berjemur di ini, kalau aku udah nggak lagi berjemur di lapangan gitu ya, cuma cukup di dalam ruangan aja gitu. Oke, terima kasih Mbak Supriyani. Ya bener banget. Kemarin waktu pandemi itu malah booming-boomingnya sepeda goes gitu ya, Mas. Malah ada klub-klubnya sendiri seperti itu. Langsung aja ya teman-teman, karena mempersingkat waktu dan ini kan durasinya juga mepet. Langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Menurut teman-teman nih, apakah ada kendala selama pandemi COVID-19 ini dalam menerapkan perilaku hidup sehat? Kira-kira teman-teman jumpain nggak nih kendala-kendalanya? Boleh nih di-share di sini ya. Yang ingin nge-share mungkin dari Mas Arief atau Mas Hanafi, monggo. Bisa. Oke, mungkin saya dulu ya. Baik. Mungkin untuk kendala penerapan kesehatan, pas awal-awal COVID itu kayaknya kita susah dapat masker deh. Masker itu harganya mahal banget awal-awal COVID itu. Tapi kan seiring waktu harga masker mulai menurun sampai sekarang kan pada murah-murah gitu. Kemudian hal yang lain, penerapan kesehatan yang sulit itu mungkin pembiasaan. Jadi masih ada orang yang melalaikan, susah untuk cuci tangan atau pakai masker gitu kan. Masih ada beberapa orang yang nggak mau gitu, entah katanya ribet atau pakai masker itu bikin sesak atau gimana gitu kan. Jadi mungkin untuk penerapan kesehatannya masih sulit. Untuk yang lain mungkin eh, apa ya, mungkin bisa terkait kebersihan kayaknya. Jadi mungkin masih belum sadar akan kebersihan lingkungan. Jadi mereka masih apa kurang peduli gitu loh. Jadi nggak mau bersih-bersih atau apa gitu. Mungkin itu aja, Mbak. Oke, Mas Arief, tanggapannya ya lebih ke itu ya, apa namanya, sarana untuk menjaga protokol kesehatan itu tadi ya. Lainnya Iya, mungkin, betul. bener. Lainnya ada yang ingin memberi tanggapan, Mas Hanafi mungkin? Biasanya langsung speak up. Ya, Mas Nur, monggo Mas Nur, Mas. Mas Nur Rahmat. Mas Iya, coba. Rahmat. Sorry Mas Hanafi ya. Duh, bacanya depan nih. Jadi mungkin saya kayak yang disampaikan Mas Ahsan tadi ya, maksudnya di daerah saya itu termasuk daerah yang cukup ya kayak yang saya sampaikan tadi di awal, jadi agak kurang terbiasa untuk mengenakan masker dan itu yang jadi kendala sih kalau di wilayah saya. Jadi kebiasaan mengenakan masker, saya kurang tahu juga. Sebenarnya di daerah saya juga kalau dibilang usianya pada sepuh, sebenarnya juga enggak juga sih, maksudnya rata-rata gitu, maksudnya usia 60-an gitu. Tapi yang jadi menarik di daerah saya adalah kayak yang disampaikan Mas Aksan tadi. Jadi kalau ke pasar gitu, katakanlah di pasar, itu mereka jalan ke pasar, itu pakai masker. Tapi ketika udah transaksi itu maskernya malah dilepas gitu. Jadi itu sih. Jadi kebiasaan untuk mengenakan masker pada saat komunikasi, termasuk juga ada beberapa kali saya menemui di daerah saya memang untuk menjaga jarak ini kadang diabaikan gitu, atau bukan diabaikan sih, mungkin kurang begitu diperhatikan. Jadi kalau kendala dalam perilaku hidup sehat terkait dengan COVID ini di daerah saya mungkin yang cukup agak sedikit concern tadi yang saya disampaikan Mas Aksan terkait dengan masker, juga terkait dengan jaga jarak. Overall kalau yang lainnya, kalau cuci tangan, fasilitas di setiap fasilitas umum ada tempat untuk cuci tangan dan itu pun juga biasanya ada yang jagain gitu kan, mengingatkan gitu, dan berbagus berjalan gitu kan. Hanya saja kalau terkait dengan interaksi, masker itu masih kurang. Itu sih kalau menurut saya.
Terima kasih. Oke, iya sama-sama. Terima kasih juga Mas Hanafi tanggapannya ya. Hampir mirip-mirip sebenarnya teman-teman ya. Jadi penerapannya mungkin ada yang, tapi kebanyakan udah aware juga semakin ke sini ya. Sebenarnya ada ada dampak positifnya juga gitu dengan adanya COVID ini. Kemudian nih ada pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir yaitu bagaimana sih pandangan teman-teman mengenai kebijakan program pemerintah ya tentang protokol kesehatan seperti itu dalam menerapkan perilaku hidup sehat di pandemi COVID-19 ini. Monggo yang ingin speak up mungkin teman-teman. Ini bolehlah orang tiga, masih ada waktu. Boleh, mungkin dari Bapak Afian. Atau lainnya mungkin, monggo. Apa nih? Soal terakhir apa? Soal terakhir adalah bagaimana sih sebenarnya pandangan teman-teman nih tentang kebijakan program pemerintah ya dalam menerapkan perilaku hidup sehat di pandemi COVID-19 ini. Misalnya kayak protokol kesehatan seperti itu. Ya, sebenarnya pemerintah kita itu sudah baik sih untuk menangani, menurut saya sudah baik banget menangani COVID-19 ini, karena nggak hanya di pemerintahan Indonesia aja, luar negeri pun sama, semuanya sama menerapkan protokol kesehatan yang menurut mereka dan kami, mohon maaf, dan tenaga kesehatan itu sebenarnya sudah baik gitu untuk mencegah. Sebenarnya kita nggak bisa memberhentikan sekaligus ini itu. Kita cuma bisa mencegah aja. Dan balik lagi sama masyarakatnya. Pemerintah sudah menerapkan, sudah menghimbau segala macam, lalala, nana, banyak banget sampai nakes-nakes teman-teman kalian atau teman-teman saya itu sampai turun tangan untuk berorasi, ngomong sana ngomong sini. Ya kalau misalkan kenal dokter Tirta yang sampai kayak gitu sana ngomong macem-macem dulu itu buat ngasih tahu masyarakat pakai masker sampai eh, apa ya sampai sampai dia sendiri juga kewalahan gitu saking banyaknya masyarakat yang kurang peduli dengan kesehatan mereka sendiri terhadap COVID-19 ini. Kalau overall programnya pemerintah itu udah bagus kok. Sampai sekarang untuk pemberian vaksin kepada masyarakat itu juga udah bagus, diurutkan siapa dulu yang harus dapat. Emang kesannya kalau misalnya orang awam ngelihatnya itu nggak adil gitu kan, siapa dulu yang harus dapat. Kadang juga di satu sisi kalau misalkan eh, orang beli ini, aku mau beli vaksin, istilahnya kayak bayar mandiri gitu. Kalau misalkan diperbolehkan, semua orang yang mampu bakal beli dan efeknya nanti yang seharusnya dapat jadi nggak dapat gitu kan. Jadi program pemerintah cukup bagus untuk menurut saya, untuk yang siapa dulu yang harus diberikan, terus yang terakhir siapa, kenapa yang mohon maaf yang kayak kita ini terakhir dikasihnya, karena yang masih muda itu lebih bisa untuk eh, sebenarnya lebih bisa untuk menjaga dirinya, lebih bisa untuk melindungi dirinya dibanding orang tua atau tenaga kesehatan atau pemerintah yang lain gitu. Yang muda-muda maksud saya itu ya bisalah antisipasi, oh ada COVID nih, gue nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Oh, aku harus gini, 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 gini. Ya itulah, ada pemuda yang bisa memandang itu, ada juga pemuda yang ya ngambil resiko. Ada yang mikir COVID ini nggak adalah yang kayak gitu kan, atau masyarakat yang mikir COVID ini nggak ada jadi bebas kemana-kemana. Itu sih yang harus kita waspadain, orang-orang seperti itu.
Kayak gitu aja, mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Yang ingin menanggapi lainnya bisa on mic. Yang tadi menanggapi boleh kok nanggapi lagi. Nggak ada larangan, monggo buat teman-teman lainnya mungkin yang ingin menanggapi. Mbak Yani boleh, Mbak Elis boleh, Mas Arif boleh, Mas Hanafi boleh, Mas Hasan monggo, udah on mic. Saya masih boleh. Boleh banget. Saya nanggepin program pemerintah ya. Program pemerintah menurut saya sudah bagus, tapi masih bisa lebih bagus. Soalnya menurut saya, banyak teman-teman saya, kemudian lingkungan kami ini yang meninggal. Meninggalnya itu benar-benar meninggal loh ini. Enggak. Kalau ada teori konspirasi, itu menurut saya ya, nanggepi Mas Afian tadi. Teori konspirasi menurut saya, itu COVID ini ada nggak sih? Menurut saya benar-benar ada. Tapi yang masuk teori konspirasi itu adalah ini tuh natural disaster atau nocturnal disaster. Jadi ini tuh natural dari alam apa bikinan manusia sih? Gitu. Yang jadi konspirasi itu ini tuh bikinan apa natural. Nah, kalau yang diperdebatkan itu baru masuk. Kalau COVID-nya ada, orang mati bener ya. Mati, nggak acting ya, bener-bener meninggal. Jadi ini bener-bener ada. Tapi bikinan manusia apa enggak sih? Tujuannya buat apa sih menurut saya gitu. Nah, kalau sudah ada pandemi seperti ini, seharusnya menurut saya lebih maksimal lagi kalau pemerintah ini jangan membuat ini itu sebagai bisnis. Karena menurut saya kalau tentang vaksin itu pemerintah itu bagus sih. Tapi ada yang lebih bagus dari vaksin sebenarnya. Kalau saya dulu ingat pelajaran biologi dan dari beberapa orang yang sembuh di sekitar saya, orang sembuh itu sebenarnya ya kalau yang nakes-nakes sebenarnya mungkin lebih tahu ya. Kalau mau sembuh tuh orang yang sakit itu didonor, diberi darah, plasma darah maksudnya, plasma darah dari orang yang sudah sembuh. Dan itu jarang karena nggak ada kebijakan pemerintah yang mewajibkan orang-orang yang sudah sembuh itu untuk wajib mendonorkan. Karena sebenarnya kalau didonorin ada orang yang sakit ya. Saya tahu ada orang yang sakit itu udah tingkat kehidupannya tinggal 22% kayak gitu ya. Sisa di paru-parunya itu dikasih plasma darah, didonorin darah tuh selang beberapa jam tuh dari 22 jadi 37. Kemudian naik lagi. Jadi sebenarnya terus sama disupport vitamin dan sembuh. Nah, sebenarnya menurut saya vaksin sama kebijakan donor plasma dan kebijakan vitamin itu lebih efektif kebijakan donor ini dan kebijakan vitamin ini daripada kebijakan vaksin. Mbok yo jangan dibisnisin gitu loh. Orang sakit kok dibisnisin loh. Pemerintah tuh yo bagus tapi kok yo pinter-pintere gitu loh. Menurut saya kayak gitu. Terima kasih. Silakan kalau ada yang nanggapi lagi. Ada hal menarik Mas kalau ngomong soal vaksin. Mungkin kalau di sebagian wilayah di Jogja gitu pada senang gitu kan divaksin. Nah, tapi ada di wilayah saya itu yang menganggap ngeri gitu loh divaksin. Karena inilah, karena itulah, takut ada microchip, ada ini dan sebagainya. Jadi memang mungkin program pemerintah bagus, tapi juga menurut saya perlu juga ada sosialisasi atau apalah kepada masyarakat yang khususnya di desa ya. Karena masih ada banyak yang menganggap, wah aku nggak mau divaksin, soalnya vaksin nanti jadi inilah, jadi sakit lah, jadi itu dan sebagainya. Terima kasih. Iya ya, banyak sekali pro dan kontra gitu tentang kebijakan pemerintah, apalagi yang terakhir ini tentang vaksin seperti itu ya. Teman-teman, ini masih ada waktu sekitar 10 menit begitu. Ada yang ingin menanggapi mungkin lainnya atau dari kelompok kami, Mas Afrizal atau siapapun itu? Boleh Mbak Risa mau menambahkan sedikit.
Mbak Trisa, Mbak Yulia, salah baca saya. Aduh, saya ganti nama. Ayo. Trisa. Gagal fokus itu. Siap. Iya, Ya, siap. terkait ini ya tentang program-program dari pemerintah itu dirasa masih banyak yang ambigu dari masyarakat itu menganggapnya ambigu, seperti halnya kayak mudik tapi kok boleh pulang kampung. Nah, saya mau menjelaskan sedikit itu, mudik dan pulang kampung itu termasuk hal yang berbeda. Ya, karena itu tuh sering sekali di saya saat kayak siaran radio ataupun di masyarakat saat sosialisasi itu tuh sering ada pertanyaan kayak gitu, kayak Pak, katanya besok tanggal 6 nggak boleh mudik ya, tapi kalau sebelumnya boleh pulang kampung toh. Nah, gitu. Jadi perbedaannya di sini tuh pulang kampung itu bisa dilakukan kapan saja dan skalanya itu hanya sedikit, misalkan satu keluarga, mungkin sekelompok kayak gitu. Tapi kalau untuk mudik itu skalanya itu besar karena pada waktu-waktu tertentu seperti mudik lebaran, mudik tahun baru seperti itu. Nah, di sini tuh program pemerintah itu masih banyak masyarakat yang belum mengerti ambigu dari situ itu. Jadi banyak pro dan kontra di masyarakat dengan program pemerintah yang menerapkan seperti dilarang mudik itu. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Karena ini ya menimbang waktunya udah mempertimbangkan waktunya udah mepet ya, udah hampir 1 jam. Jadi mungkin obrolan ini sebenarnya sangat menarik ya. Terima kasih banget teman-teman yang udah berbagi informasi begitu. Sebenarnya ingin mengulas lagi, cuman kan keterbatasan waktu. Langsung aja ditutup nggak apa-apa ya? Ya, boleh. Oke. Nggak apa-apa, Mbak. Mbak udah ngantuk ini. Jadi gini, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman responden dari kelompok kami. Teman-teman responden lain dari terima kasihnya dari kelompok kami atas jawaban teman-teman nih dan tanggapan teman-teman dalam forum RGD ini yang sangat antusias dan sangat bermanfaat sekali informasinya. Memang dalam kondisi pandemi COVID-19 ini perilaku hidup sehat itu perlu kita jaga dan kita lakukan. Harapannya sebagai usaha agar semua senantiasa tetap sehat dan pastinya juga bisa memutus tali penyebaran COVID-19. Begitu. Kemudian semoga wabah ini segera berlalu, doa kita ya. Dan juga kita bisa menjalani kehidupan normal lagi. Dan sekali lagi, kami terima kasih banget ketersediaannya teman-teman telah meluangkan waktu teman-teman yang begitu padat untuk kelompok kami. Mengingat masih banyak sekali kekurangan di dalam kelompok kami, terutama saya, kesalahan saat ucapan ataupun tindakan yang disengaja maupun tidak, dengan rendah hati kami mohon maaf begitu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, makasih ya. Ini langsung Sama-sama.